Reign of Assassin adalah film yang dirilis pada tahun 2010 sob. Sebenarnya MX sudah pernah mereview film ini sebelumnya, tapi karena teman kita Mas Arif Setiawan merequest untuk full reviewnya, jadi MX putuskan untuk kembali mereview film ini. Ya, karena memang sebelumnya MX mengupload film ini menjadi 2 part atau 2 bagian sob. Jadi kali ini MX akan mereview secara keseluruhan. Reign of Assassin ini mengisahkan tentang seorang wanita pembunuh dari sebuah serikat yang bernama Serikat Batu Hitam. Tentunya Batu Hitam yang MX maksud bukan batu kali sob. Serikat Batu Hitam ini merupakan kelompok pembunuh bayaran, di mana ada 4 orang yang memiliki ilmu tertinggi di Serikat Batu Hitam tersebut. Di antaranya ada Raja Jentera yang merupakan pemimpin dari kelompok atau Serikat Batu Hitam, Lei Bin dengan jarum mautnya, Lian Sheng dengan ilmu sulap atau sihirnya, dan yang terakhir adalah Drizzle dengan pedang cecar airnya. Nih ketahuan sob, pedangnya belum divaksin, makanya sampai sekarang masih cecar. So, daripada berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Jangan lupa juga untuk request and find your movie on this channel. Dan santailah cok. Film dibuka dengan penjelasan tentang Monk Body. Dikisahkan hampir 800 tahun yang lalu, Monk Body datang dari India ke Cina. Monk Body kemudian menyempurnakan ilmu silatnya. Setelah meninggal, jasadnya dicuri dan dibagi 2 sob. Hal itu terjadi karena munculnya isu yang mengatakan barang siapa yang memiliki jasad Monk Body akan mewarisi ilmu silatnya dan menguasai dunia persilatan. Sejak saat itulah banyak pertarungan yang terjadi untuk memperebutkan jasad tersebut, tak terkecuali Serikat Batu Hitam sob. Kemudian ada kabar yang mengatakan bahwa setengah jasad tersebut berada di tangan Menteri Zhang Haiduan, dan penyerangan Serikat Batu Hitam di kediaman menteri pun terjadi. Serikat Batu Hitam membunuh menteri juga putranya yang bernama Zhang Renfeng. Di tengah kekacauan, Drizzle pergi membawa jasad Monk Body dan menghilang tanpa jejak. Beberapa tahun kemudian, Drizzle telah merubah wajahnya dan mengganti namanya menjadi Zheng Jing, yang dimana Drizzle atau Zheng Jing ini mengontrak rumah milik Bibi Chai. Di sisi lain, Raja Jentera yang kehilangan jejak Drizzle mengadakan sayembara kepada para pemburu bayaran, dan tentu saja hadiah besar menanti bagi siapa saja yang berhasil membawa kepala Drizzle. Ya cukuplah buat bayar hutang di warkop langganan sob. Scene kemudian berjalan mundur, di mana Drizzle belum mengubah wajahnya. Terlihat ada beberapa orang pemburu bayaran yang hendak membunuh Drizzle, bahkan seorang anak kecil juga ikut terlibat. Namun pada dasarnya Drizzle yang merupakan seorang pembunuh pro, ya setingkat Mythic Glory lah, dapat mengetahui rencana sekelompok pemburu tersebut dengan cepat dan dengan mudah mengalahkan mereka. Masih epic kok macem-macem, ya lewat bro. Setelah pertarungan tersebut, Drizzle pun pergi ke tempat Dr. Lee. Dan Dr. Lee sendiri adalah seorang spesialis bedah wajah. Tentunya kalian tahu ya apa tujuan Drizzle menemui Dr. Lee. Masa iya mau ngambil KPR? Dr. Lee menyetujui keinginan Drizzle, namun dengan syarat Drizzle harus mengatakan apa yang membuat Drizzle mau merubah wajahnya. Dan Drizzle pun bercerita. Di malam setelah membantai keluarga menteri, Drizzle berniat meninggalkan kota. Namun dia malah dihadang putra menteri yang bernama Zhang Renfeng. Sebenarnya Renfeng ini telah dibunuh oleh Serikat Batu Hitam lainnya. Beruntungnya Renfeng masih selamat. Setelah beberapa saat bertarung dengan Drizzle, Renfeng pun lagi-lagi menerima kekalahan. Drizzle berhasil menusuk Renfeng dengan pedangnya dan membuat Renfeng jatuh dari atas jembatan. Tak berselang lama kemudian datanglah seseorang yang bernama Zihui atau Lu Zuzop. Zhu kemudian berkata, lagi-lagi aku terlambat. Scene kemudian berpindah ke pertarungan Drizzle dan Zhu. Zhu kemudian mengatakan jurus pedang milik Drizzle belum sempurna. Zhu khawatir bila suatu saat Drizzle akan bertemu dengan seorang yang lebih tangguh. Drizzle ingin Zhu memandangnya, namun Zhu berkata dirinya tidak bisa lagi menatap Drizzle karena dalam beberapa hari Zhu akan menjadi seorang biksu. Drizzle pun terkejut dan bertanya pada Zhu kenapa hal itu baru dikatakan sekarang dan untuk apa kebersamaan mereka selama 3 bulan. Zhu kemudian berkata setelah mereka berpisah hari ini, Zhu akan berdoa siang dan malam meminta Sang Buddha mengampuni Drizzle agar Drizzle melepaskan semuanya ke jalan Dharma. Jadi maksud Zhu ini adalah Zhu ingin Drizzle meninggalkan kehidupan lamanya sebagai seorang pembunuh dan bertobat sob. Namun bukannya segera sadar, Drizzle malah mengancam akan membunuh semua orang di kuil yang dimasuki oleh Zhu. Sebelum Drizzle pergi, Zhu pun bangkit dan berkata hari ini dirinya akan memutus ikatan karma Drizzle. Setelah itu Zhu kemudian menyerang Drizzle. Di situ terlihat Zhu dapat menghindari semua serangan Drizzle. Bahkan jika Zhu berniat membunuh Drizzle, maka hal itu bisa dilakukan Zhu dengan mudah. Atau dengan kata lain, secara tak langsung Zhu mengajarkan 4 jurus yang dapat mematahkan semua serangan pedang cecar air milik Drizzle.
Di akhir pertarungan, Zhu membiarkan Drizzle menusukkan pedang kepadanya. Saat tertusuk, Zhu kemudian berkata, "Jendela kesempatan telah terbuka sob." Dan sesaat sebelum mati, Zhu berpesan pada Drizzle untuk membawa jasad Monk Body kepada seorang biksu bernama Wang Xiang. Drizzle kemudian melaksanakan pesan terakhir Zhu untuk membawa jasad Monk Body kepada biksu Wang Xiang dan merahasiakannya. Setelah itu Drizzle menemui Dr. Li untuk merubah wajahnya. Tentunya Drizzle berniat untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Dan itulah alasan kenapa Drizzle mau merubah wajahnya. Shin kemudian berpindah pada seorang pemuda yang bernama Jiang Ah Seng. Ah Seng adalah seorang kurir alias pengantar barang sob. Ah Seng juga menyewa tempat milik Bibi Chai. Dan ketika membayar uang sewa, Ah Seng melihat Drizzle yang telah merubah wajahnya dan mengganti namanya menjadi Zheng Jing. Dan karena memang sudah settingan dari sutradara, hujan pun turun sob. Ah Seng yang berada di depan Bibi Chai bukannya membantu Bibi Chai, tapi malah dirinya membantu Jing atau Drizzle. Bibi Chai kemudian menjelaskan kepada Drizzle siapa sebenarnya Ah Seng. Selain itu Bibi Chai juga mengajak Jing malam harinya untuk memperkenalkannya dengan seorang pria. Meskipun Jing menolak, namun Bibi Chai tetap memaksanya. Di malam harinya Jing baru saja duduk di sebuah tempat bersama Bibi Chai. Namun Jing sudah buru-buru ingin pergi karena bukan hanya seorang pria, melainkan semua pria yang berada di tempat tersebut sudah memberikan uang kepada Bibi Chai untuk mempertemukan mereka dengan Jing. Shin lalu beralih ke sebuah toko minyak milik Chen Gendut, yang dimana Chen ini merupakan salah satu anggota dari Serikat Batu Hitam. Terlihat juga Lei Bin dan Raja Jentera menemui Chen Gendut. Selain mendapatkan laporan upeti dari Chen Gendut, Raja Jentera juga menanyakan informasi keberadaan Drizzle. Namun berdasarkan mata-mata yang dikirim Chen, tak satupun dari mata-mata tersebut yang mengetahui keberadaan Drizzle. Shin kemudian beralih ke sebuah pengadilan yang dimana terdapat seorang wanita yang diadili karena telah membunuh calon suaminya beserta orang tuanya. Dan berdasarkan tindak kejahatannya, wanita yang bernama Turquoise itu pun dijatuhi hukuman mati. Dan hukuman Turquoise akan dilaksanakan keesokan harinya. Tapi pada malam harinya salah satu anggota Serikat Batu Hitam yaitu Lian Sheng atau lebih dikenal dengan si ahli sihir menyelamatkan Turquoise dengan membuatnya terlihat mati menggunakan bubuk kura-kura. Dengan begitu hanya ada dua pilihan untuk Turquoise, bergabung dengan Serikat Batu Hitam atau mati. Cara rekrut anggotanya bagus juga nih sob, bisa-bisa. Shin kembali beralih ke cerita Jing dan Ah Seng. Terlihat Ah Seng sangat menyukai Jing dan Ah Seng berusaha mendekati Jing dengan membantunya berkemas saat turun hujan. Hal itu sering dilakukan Ah Seng untuk menarik perhatian Jing. Bibi Chai pun terlihat mencomblangi Ah Seng dan Jing. Namun bagaimanapun juga Jing adalah mantan pembunuh sadis yang berusaha untuk meninggalkan kehidupan kelamnya. Hingga dirinya harus waspada terhadap siapapun tak terkecuali Ah Seng. Hingga suatu ketika ada seorang kakek tua yang meminta Ah Seng untuk mengantarkan sebuah surat. Hal itu dilakukan kakek tua tersebut atas perintah Drizzle sob. Namun yang terjadi saat Ah Seng mengantar surat tersebut, dirinya malah dipukul oleh penerima surat. Ternyata di dalam surat terdapat pesan dan upah penerima pesan untuk memukul si pengantar surat yaitu Ah Seng. Hal itu dilakukan Drizzle untuk mengetahui apakah Ah Seng merupakan ahli kungfu atau bukan. Dan alhasil saat Ah Seng datang untuk menolong Jing mengemasi dagangannya saat hujan, Jing hanya melongo dan merasa kasihan pada Ah Seng. Semenjak itu semakin hari Jing dan Ah Seng semakin dekat. Terlihat juga Jing sangat menyukai Ah Seng. Hingga suatu ketika Jing melarang Ah Seng untuk membantunya dan melontarkan sebuah pertanyaannya. Apakah Ah Seng mau menikahinya? Singkat kata, Jing dan Ah Seng pun menikah. Mereka menjalani kehidupan yang tenang sebagai suami istri. Soal urusan ranjang gak usah ditanya lah ya. Shin kemudian beralih di mana telah terbunuhnya Chen Gendut. Namun berdasarkan pengamatan Raja Jentera, Drizzle bukanlah pelaku pembunuhan tersebut.
Kembali pada Jing dan Aseng, terlihat mereka menuju ke sebuah bank untuk mengambil uang. Tak selang berapa lama berada di bank, datanglah sekelompok orang. Jing mengetahui hal tersebut dan langsung mengambil sikap waspada. Benar saja sob, dengan sekali aba-aba dari pemimpin mereka, orang-orang yang berada di dalam bank dilumpuhkan dalam sekejap, termasuk Jing dan Aseng. Namun Drizzle yang telah waspada dari awal segera mengantisipasinya. Ternyata sekawanan orang tersebut bukan mau merampok bank, melainkan mencari jasad Mongbody. Setelah apa yang mereka cari tidak mereka temukan, ditambah lagi polisi akan segera datang. Pimpinan dari sekelompok orang-orang itu pun memerintahkan untuk membunuh semua orang yang berada di dalam bank. Saat itulah Aseng memaksakan dirinya yang telah terkena totokan untuk bangkit. Terang saja semua mata penjahat tertuju padanya. Namun pada saat salah seorang penjahat akan membunuh Aseng, Jing atau Drizzle bangkit dan menolongnya. Mengetahui Jing bukanlah wanita sembarangan, pimpinan dari penjahat tersebut mempersilahkan Jing untuk pergi, namun Jing menolaknya. Saat itulah semua penjahat menyerangnya sob. Tentu saja sekawanan penjahat tersebut bagaikan kerupuk black bagi Jing, kriuk dan ringan. Bahkan Jing berhasil merampas pedang serta membuat buta mata sang pimpinan hanya dengan menggunakan tangan kosong. Sesampai di rumah, Aseng hanya menatap Jing, sedangkan Jing hanya tertunduk mengingat Jing tak pernah berkata pada suaminya bahwa dirinya memiliki kungfu yang hebat. Sampai akhirnya Jing ingin buka mulut untuk menjelaskan sesuatu, namun Aseng memotongnya dan mengajaknya makan malam sambil berkata, meskipun Jing dulunya adalah seorang penjahat besar, namun Jing sekarang adalah istri Aseng. Dan mereka berdua pun makan malam bersama. So sweet, cok. Beralih ke pimpinan penjahat yang telah dibutakan matanya oleh Jing, Raja Jentera pun mendatanginya. Dan dengan sedikit interogasi, Raja Jentera segera mengetahui bahwa Drizzle adalah pelakunya. Kemudian Raja Jentera pun memanggil ahli sihir, Lei Bin dan juga Turquoise. Scene beralih pada Jing yang berbicara dengan Bibi Cai. Di sisi lain, Aseng yang pulang ke rumahnya mendapati 3 buah batu hitam yang merupakan ciri khas dari serikat batu hitam. Kembali pada Jing, setelah Jing berbicara dengan Bibi Cai, Jing melihat Lei Bin yang sedang memperhatikannya. Entah bagaimana, namun Lei Bin sepertinya telah mengetahui bahwa Jing adalah Drizzle. Jing atau Drizzle pun mengejar Lei Bin hingga sampai ke rumahnya dan mendapati 3 buah batu hitam yang sebelumnya sudah diketahui oleh Aseng. Di saat bersamaan, Aseng pun datang dan Jing menyembunyikan ketiga batu hitam tersebut. Padahal Aseng udah tahu ya sob. Saat berikutnya Jing menyalakan lilin, yang mana asap dari lilin tersebut dapat membuat seseorang tertidur alias pingsan. Beli di online shop mana ya itu lilin? Setelah Aseng pingsan, Jing mengambil pedangnya dan menunggu kedatangan anggota serikat batu hitam lainnya. Tak lama kemudian Lei Bin, ahli sihir dan juga Turquoise datang. Setelah sedikit ngerumpi dan sedikit aksi, menyusullah Raja Jentera. Tentu saja kedatangan Raja Jentera untuk mengetahui keberadaan jasad Mongbody. Jing atau Drizzle bersedia menukar jasad Mongbody untuk kebebasan dirinya dan suaminya. Namun Raja Jentera mengatakan dia akan membebaskan Jing dan Aseng jika Jing mau membantu Raja Jentera mendapatkan jasad yang setengahnya lagi. Sehingga Raja Jentera mendapatkan jasad Mongbody secara utuh. Dan demi suami tercinta, Jing pun mau melakukan keinginan Raja Jentera. Scene kemudian berpindah saat Raja Jentera berada di kediamannya dan Turquoise mengikutinya secara diam-diam. Ternyata Turquoise ini nggak terima sob karena Raja Jentera melepaskan Jing dan juga Aseng. Raja Jentera pun mengatakan bahwa dia punya alasan kuat untuk membiarkan Jing dan Aseng hidup. Tentu saja karena Raja Jentera ingin mendapatkan jasad Mongbody. Turquoise kemudian melucuti semua pakaiannya sob. Hal itu dilakukan agar Raja Jentera bisa mengkonsumsinya dengan mudah. Jadi gak pakai acara kupas-kupas gitu sob. Sebagai imbalannya, Raja Jentera harus menurunkan ilmu silat yang didapat dari jasad Mongbody kepada Turquoise. Namun Raja Jentera menyuruh Turquoise mengenakan pakaiannya kembali dan melarang Turquoise mengganggu Jing dan Aseng sebelum mereka mendapatkan jasad Mongbody. Scene lalu berganti saat anggota batu hitam berkumpul termasuk Jing. Mereka mendapatkan informasi bahwa setengah dari jasad Mongbody ada di tangan Zhang Dajing, yang dimana Zhang Dajing ini mengalami lumpuh dan dia bersedia membayar uang dengan jumlah yang sangat banyak untuk setengah jasad Mongbody lainnya.
Dan ternyata ada sepasang pesilat yang bernama Kong Dong Ungu dan Pedang Til mengklaim bahwa mereka memiliki setengah jasad Mong Bodi dan bersedia menjual jasad Mong Bodi tersebut kepada sang Dajing. Tentu saja jasad Mong Bodi yang berada di tangan Kong Dong Ungu dan Pedang Til adalah palsu, karena yang asli disembunyikan oleh Jing atau Drizzle Shop. Di malam harinya Jing mengambil setengah jasad Mong Bodi yang telah disembunyikannya dan sempat mampir untuk membeli dadar gulung untuk suaminya Aseng. Di sisi lain, Turquoise sudah berada di rumah Jing dan kali ini Turquoise berharap agar dirinya dikonsumsi oleh Aseng. Gatel juga nih cewek ya. Namun di luar dugaan, Aseng malah mengambil semua pakaian Turquoise Shop, kemudian lari membawanya dan berteriak bahwa ada wanita gila di rumahnya. Mau tak mau, Turquoise pun kabur tanpa menggunakan baju. Kembali lagi scene beralih kepada Jing dan ahli sihir yang bersembunyi sambil bersiap menyerang Zhang Dajing, Kong Dong Ungu juga Pedang Til. Setelah Zhang Dajing mengetahui bahwa jasad Mong Bodi milik Kong Dong Ungu dan Pedang Til adalah palsu, pertarungan pun terjadi. Saat itulah Jing dan ahli sihir ikut andil dalam pertarungan tersebut. Bersama dengan itu Pedang Til berkhianat dan membunuh Kong Dong Ungu serta membawa lari jasad Mong Bodi yang asli milik Zhang Dajing. Ahli sihir mengejar Pedang Til dan membunuhnya dengan mudah. Saat kedua jasad Mong Bodi telah didapatkan, kini ahli sihir malah ingin berkhianat dan memiliki jasad Mong Bodi. Jing kemudian memberikan setengah jasad Mong Bodi karena tidak ingin berurusan dengan Serikat Batu Hitam lagi. Namun Turquoise menyerangnya dan ingin membunuhnya. Akhirnya pertarungan sesama anggota Serikat Batu Hitam pun terjadi. Terlihat ahli sihir berhasil dibunuh oleh Raja Jentera karena Lei Bin masih berpihak pada Raja Jentera dan ikut menyerang ahli sihir. Raja Jentera kemudian menyuruh Turquoise dan Lei Bin berhenti menyerang Drizzle karena Drizzle bukan tandingan mereka. Saat itulah kemudian Raja Jentera mengatakan ada 4 kesalahan yang diajarkan pada Drizzle saat mengajarkan jurus cecar air. Sesaat kemudian Raja Jentera pun dengan mudah dapat mengalahkan Drizzle. Beruntungnya Drizzle berhasil kabur sob. Sesampai di rumahnya, Jing meminta Aseng untuk meninggalkan kota. Jing juga berpesan pada Aseng jika Jing mati, semua hal tentang dirinya terkubur di sebuah tempat. Kemudian Jing pun pingsan. Aseng memapa istrinya dan membaringkannya di tempat tidur, memakan dadar gulung yang dibeli oleh Jing, kemudian membuka semua pintu yang ada di rumahnya, lalu membongkar dan menggali lantai di dalam rumahnya. Ini mau ngapain coba? Saat itulah Lei Bin dan Turquoise beserta anggota Serikat Batu Hitam datang. Lei Bin dapat melihat Jing yang tertidur karena terluka parah, dan juga Aseng yang masih sibuk menggali. Turquoise dan Lei Bin tentu saja ingin membunuh Jing dan Aseng, namun sesaat setelah ngobrol singkat, Aseng membuka kotak dari tanah yang digalinya dan mengeluarkan pedang yang sudah berkarat. Lei Bin juga Turquoise mencibir pedang Aseng, namun Aseng tidak mempedulikannya dan malah mengasah pedang tersebut. Disinilah adegan menarik terjadi sob. Aseng yang dari awal terlihat bodoh dan culun ternyata memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Tak berapa lama setelah bertarung, Aseng pun mengeluarkan pedang keduanya. Saat itulah Lei Bin mengenali Aseng. Ternyata Aseng adalah Zhang Renfeng, putra dari Menteri Zhang Haiduan yang pernah dibunuh oleh Serikat Batu Hitam. Sungguh mengejutkan sob, dan hal yang paling mengejutkan lagi adalah Aseng tidak tahu bahwa istrinya Jing adalah Drizzle, orang yang ikut serta dalam pembantaian ayahnya. Begitu juga sebaliknya, Jing tidak mengetahui bahwa Aseng sebenarnya adalah Renfeng, anak dari menteri yang dibunuhnya. Kembali ke pertarungan antara Aseng dan kelompok Serikat Batu Hitam. Aseng berhasil membunuh anak buah Serikat Batu Hitam dan membuat Lei Bin terluka parah. Meskipun Lei Bin bisa melarikan diri, namun Lei Bin kemudian tewas di rumahnya. Sedangkan Turquoise sendiri berhasil melarikan diri dan hanya mendapatkan sayatan ringan. Scene berpindah di mana Aseng mendatangi kediaman Raja Jentera. Sepertinya selama ini Aseng menyelidiki Serikat Batu Hitam secara diam-diam. Dan saat di kediaman Raja Jentera, Aseng menemukan jasad Mong Bodi yang telah disatukan di tempat tersebut. Setelah menyembunyikan jasad Mong Bodi, Aseng kemudian mendatangi Raja Jentera yang ternyata Raja Jentera ini merupakan seorang Qasim. Sedikit info untuk kalian sob, Qasim itu adalah seorang pelayan, di mana Qasim sendiri telah kehilangan kesuburan atau alat berkembang biak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Karena itulah Raja Jentera mencari jasad Mong Bodi untuk dapat menumbuhkan kembali tongkat lunak pamungkas miliknya. Kita lanjut ke ceritanya. Di situ Raja Jentera mengetahui bahwa yang membunuh Chen Gendut adalah Aseng. Raja Jentera juga mengetahui bahwa Aseng sebenarnya adalah Zhang Renfeng, putra dari Menteri Zhang Haiduan. Aseng kemudian menyuruh Raja Jentera untuk menemuinya di kuil Yune jika Raja Jentera menginginkan jasad Mong Bodi kembali. Lagi-lagi scene berpindah saat Aseng atau Zhang Renfeng membawa istrinya ke tempat Dr. Li untuk diobati. Dan saat hendak pergi, Aseng pun berpesan kepada Dr. Li agar Dr. Li tidak menceritakan siapa Aseng sebenarnya kepada Jing atau Drizzle. Dr. Li yang mengetahui identitas Jing dan Aseng pun berkata, "Tidakkah kau merasa ini adalah takdir?
Scene kembali berpindah kepada Raja Jentera yang didatangi oleh Turquoise dalam keadaan terluka akibat pertarungannya dengan Aseng. Raja Jentera pun mengobati punggung Turquoise yang terkena sayatan pedang. Saat itulah Raja Jentera mengelus punggung Turquoise. Tangannya itu loh. Tak berapa lama kemudian Raja Jentera sadar bahwa dia tidak memiliki alat konsumsi. Setelah Turquoise juga menyadarinya, Turquoise pun ingin meninggalkan Raja Jentera serta keluar dari Serikat Batu Hitam. Serius nih, cuman gara-gara tongkat lunak ya? Dengan alasan Turquoise tersebut, Raja Jentera lalu menyerang Turquoise dan menguburkannya hidup-hidup. Di malam harinya, Aseng pergi ke tempat di mana tersimpan identitas istrinya. Saat itulah Jing atau Drizzle yang sudah sadar dari pingsannya menyusul dirinya. Aseng pun mengungkap semuanya sob. Aseng juga menceritakan bagaimana dirinya bisa selamat dan merubah wajahnya. Kemudian pergi mencari Drizzle untuk membunuhnya. Tapi ternyata Drizzle sendiri telah merubah wajahnya dan membuat Aseng jatuh hati padanya dan menikahinya. Drizzle pun hanya pasrah dan sebelum Aseng membunuhnya, Drizzle ingin tahu apakah Aseng mencintainya. Jelas tentu saja setelah tahu siapa sebenarnya Jing atau Drizzle, Aseng menjadi benci padanya dan membuat Aseng mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mencintai Drizzle sama sekali. Tak lama kemudian bukannya membunuh Drizzle, Aseng malah menyuruh Drizzle pergi. Saat itulah Drizzle menyerang Aseng dan berharap Aseng membalaskan dendam ayahnya dengan membunuh Drizzle. Namun lagi-lagi Aseng merasa tidak tega sehingga Drizzle pun melumpuhkannya. Drizzle kemudian meminumkan bubuk kura-kura kepada Aseng dan menusuk Aseng dengan pedang. Saat itulah Drizzle berjanji akan membalaskan dendam ayahnya. Drizzle juga mengatakan bahwa Drizzle telah menukar semua uangnya dengan emas dan menguburnya di lantai rumah mereka. Setelah Drizzle mati nanti, dia menyuruh Aseng untuk mengambil emas tersebut dan membesarkan keluarganya. Scene berpindah saat Raja Jentera datang dan Raja Jentera yang mengira Aseng telah mati pun tak menghiraukannya. Kemudian Raja Jentera dan Drizzle pun bertarung. Sebenarnya Drizzle sama sekali bukan tandingan Raja Jentera sob. Namun Drizzle mengingat kembali apa yang telah diajarkan Su dan menggunakan jurus tersebut hingga membuat Raja Jentera kalah telak. Aseng yang dalam keadaan masih tersadar namun terlihat mati menyaksikan bagaimana istrinya membalaskan dendam untuknya. Di pagi harinya saat reaksi bubuk kura-kura mulai menghilang, Aseng segera menghampiri dan menggendong tubuh istrinya yang dalam keadaan terluka parah lalu membawanya. Drizzle atau Jing sempat berkata dia meminta agar Aseng menceraikannya, namun Aseng malah menyangkalnya dan berkata kita masih mempunyai tahun yang panjang untuk dilalui. Dan film pun usai. Ini film menarik banget sob, selain aksinya yang oke, ceritanya juga sangat menyentuh. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Nantikan juga video berikutnya dari MX dan sampai jumpa.